Baiklah Tuan Erik, apa yang akan Tuan lakukan? Tanya polisi. Dia sudah menjebak saya, memfitnah saya juga menghancurkan nama baik saya. Jadi saya akan melakukan gugatan balik kepada wanita ini, jawab Erik. Benar sekali Tuan Erik, kamu harus memenjarakan wanita ini. Kalau wanita seperti ini dibiarkan berkeliaran bisa-bisa dia akan menghancurkan rumah tangga wanita lain. Seru para wanita yang datang ke kantor polisi. Tidak, kalian tidak boleh melakukan hal itu. Aku tidak melakukan apapun. Wanita ini menjebakku. Teriak Freya. Sudah salah masih bertingkah seperti ini. Teriak para wanita yang kemudian menamparkan Freya kembali. Alhasil hari ini salah satu pengacara Erik datang ke kantor polisi untuk melakukan gugatan kepada Freya. Kalian tidak boleh melakukan hal ini, kalian tidak boleh memenjarakanku. Teriak Freya. Terima kasih Tuan Erik, terima kasih karena Anda sudah bekerja sama dengan kami. Anda mau memaklumi pekerjaan kami, ucap salah satu polisi. Freya digeret ke dalam sel penjara, Caroline tersenyum menatap wanita itu. Bolehkah saya berbicara dengan wanita itu, Pak Polisi? Tanya Caroline. Tentu saja boleh, Nyonya, jawab polisi. Caroline mendekati Freya yang sudah dimasukkan ke sel penjara. Kamu tahu, Freya, kamu itu wanita bodoh, bahkan bodoh sekali. Kamu mengira kalau dirimu itu sangat pandai. Kamu mengira kalau dirimu itu wanita hebat. Lihatlah berkat kehebatanmu itu kamu masuk penjara, bukan? Makanya jadi wanita jangan pernah berusaha untuk mengganggu hubungan orang lain. Jika kamu melakukannya maka seperti inilah hasilnya. Caroline terus tersenyum, dia menertawakan kebodohan Freya. Dasar wanita kurang ajar, wanita tidak tahu diri. Beraninya kamu melakukan hal ini padaku. Teriak Freya. Tentu saja aku berani melakukannya, karena kamu juga berani mengganggu rumah tanggaku, jawab Caroline yang kemudian pergi. Senyum ditunjukkan oleh Caroline, dia menatap Freya dengan tatapan mata yang benar-benar tidak bisa diungkapkan. Caroline sangat berterima kasih kepada para wanita yang membantunya dan sang suami. Ternyata Caroline selain pandai berakting mulutnya sangat manis, dalam hati Erik hanya bisa tersenyum, dia tidak mengatakan apapun, tapi dari raut wajahnya dia begitu bahagia. Istrinya memang luar biasa, walaupun masih muda dia adalah seorang wanita yang memiliki keterampilan untuk melihat situasi. Sebaiknya kita pulang, suamiku, ajak Caroline. Kelvin, Elios, manajer, Vivi serta Stella mereka tidak diizinkan ikut ke kantor polisi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Keributan yang ada di kantor polisi membuat tempat itu seperti berada di ruang konser terbuka. Seandainya kita tahu apa yang terjadi di kantor polisi, mungkin kita tidak akan menyesal seperti ini, ucap Elios. 5 orang penggosip itu berkumpul menjadi satu, mereka terus memikirkan apa yang terjadi di kantor polisi, bahkan sekarang trio gosip itu bertambah 2 anggota. Berkumpullah 5 grup gosip, entah apa yang terjadi jika Caroline juga ada di sana, maka lengkap sudah grup gosip yang suka mengomel panjang lebar itu. Beberapa hari setelah kejadian itu hotel tempat Erik semakin ramai tamu, berkat kejenusan Caroline akhirnya semua terbongkar, sekarang wanita itu sudah masuk penjara, bahkan gugatan yang dilakukan Erik untuk saya selama 5-10 tahun penjara. Nyonya, seru beberapa wanita kenalan Caroline di media sosial. Apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Caroline. Tentu saja kami ingin bersenang-senang di salah satu tempat ini. Kami ingin berkunjung sekalian ke sini. Berkat siaran live waktu itu kami bisa melihat wanita hebat sepertimu, jawab beberapa tamu wanita. Caroline nampak tersenyum, dia menatap para tamu wanita yang sudah berkunjung ke hotelnya. Apakah Nyonya sekalian datang sendiri atau bersama suami? Tanya Caroline. Tentu saja kami bersama suami, kami mau menginap di sini karena suami kami akan ada rapat di sini. Beberapa wanita berkumpullah. Para ibu-ibu tukang gosip yang membuat ruang resepsionis benar-benar begitu ramai. Tiba-tiba saja Caroline merasa perutnya begitu mual. Dia langsung berlari menuju toilet yang ada di dekat ruang resepsionis. Vivi langsung berlari mengikuti Caroline. Wanita itu takut terjadi sesuatu kepada majikan wanitanya. Ada apa Nyonya? Tanya Vivi. Entahlah Kak Vivi, tiba-tiba saja perutku mual, jawab Caroline. Apakah kamu habis makan sesuatu? Tanya Vivi kembali. Tadi aku mencium aroma parfum yang dipakai oleh salah satu tamu tadi. Entah mengapa tiba-tiba saja perutku mual, jawab Caroline kembali. Lebih baik Nyonya beristirahat dahulu. Vivi mengajak Caroline ke kamarnya yang ada di hotel. Erik sedang melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pengusaha di hotelnya. Caroline yang berada di kamarnya dia terus muntah. Hal itu membuat Vivi takut terjadi sesuatu kepada majikan wanitanya.
Sekitar 10 menit kemudian Erik sudah berada di kamarnya, dia melihat Vivi berada di sana. Ada apa Vivi? Tanya Erik. Saya tidak tahu tuan, nyonya dari tadi mual-mual, tubuhnya sekarang lemas, jawab Vivi. Seketika Erik melempar jas yang ada di tangannya, dia menghampiri sang istri yang sudah terbaring tidak berdaya di ranjangnya. Ada apa sayang? Tanya Erik. Entahlah sayang, kepalaku tiba-tiba pusing, jawab Caroline. Salah satu tangan Erik mengambil ponselnya dan menelepon dokter pribadinya. Apakah tadi kamu memakan sesuatu? Tanya Erik. Caroline menggelengkan kepalanya. Mungkin kamu keracunan sesuatu, ucap Erik yang terus membelai rambut sang istri. Tiba-tiba Caroline memeluk tubuh suaminya, menyembunyikan wajahnya di dada sang suami. Saya akan pergi dahulu, Tuan, jika ada sesuatu tolong Tuan panggil saya. Vivi langsung meninggalkan sepasang suami istri itu. Tak berselang lama dokter pribadi Erik sudah datang. Ada apa Tuan Erik? Tanya dokter. Istriku tiba-tiba merasa tidak enak badan, dokter. Tolong kamu periksa dia, aku takut jika dia keracunan makanan atau sakit, jawab Erik. Dokter memeriksa kondisi Caroline, terlihat wanita itu tidak mengalami sakit apapun. Lebih baik besok Tuan Erik bawa nyonya ke rumah sakit, kita akan melakukan tes lebih lanjut, ucap dokter yang kemudian berpamitan kepada Erik. Baiklah dokter, aku akan membawanya ke rumah sakit. Apakah tidak hari ini saja? Aku takut istriku semakin sakit, ucap Erik. Baiklah kalau begitu, Tuan. Saya tunggu di rumah sakit, jawab dokter. Caroline terus muntah, serasa perutnya dikocok bahkan diguncang. Dengan sabar Erik mencoba untuk memijat kepala istrinya. Lebih baik kita ke rumah sakit sekarang, sayang, aku takut terjadi sesuatu padamu. Erik yang kemudian menggendong sang istri, karena tubuh yang begitu lemah membuat Caroline hanya bisa menganggukkan kepalanya. Erik pergi bersama sang istri ke rumah sakit ditemani oleh Kelvin dan Vivi, di salah satu ruang pemeriksaan dokter wanita mereka berada. Apa yang terjadi dengan istri saya, dokter? Tanya Erik. Kita tunggu sebentar ya Tuan, karena saya harus melihat hasil tes tadi, jawab dokter. Setelah melihat hasil tes tadi dokter kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa yang dokter lakukan? Tanya Erik penasaran saat melihat dokter wanita membuka perut istrinya. Saya akan melakukan USG, Tuan, jawab dokter wanita. Bagaimana, dokter? Tanya Erik. Sebentar Tuan, jawab dokter. Dengan begitu penasaran Erik menunggu jawaban dari dokter. Bagaimana, dokter? Tanya Erik kembali. Selamat Tuan Erik. Istri Anda mengandung, jawab dokter. Istri saya mengandung apa, dokter? Saluran listrik belum menyambung di otak Erik. Dokter sedikit terkejut bahkan dia bingung dengan pertanyaan yang diajukan oleh suami si pasien. Maksud Tuan Erik apa ya? Tanya dokter kembali. Maksud saya, istri saya mengandung apa? Caroline benar-benar sangat kesal dengan pertanyaan dari sang suami. Apa maksud yang dikatakan oleh suaminya itu? Mengandung apa maksudnya, sayang? Otaknya itu lagi ditaruh di mana? Dokter kan bilang kalau aku ini mengandung berarti aku itu sedang mengandung bayimu, kesal Caroline yang kemudian bangun. Dia berjalan menuju sang suami setelah itu memberikan satu pukulan di pundak Erik. Erik menghela nafasnya. Iya, Tuan, Nyonya Caroline sudah mengandung, usia kandungannya sekarang berjalan 2 bulan, jawab dokter. Seketika senyum Erik begitu mengembang, dia tidak akan pernah mengira hari ini akan tiba. Benarkah? 2 bola matanya membulat sempurna, senyumnya langsung terukir begitu lebar. Seketika Erik langsung berdiri memeluk sang istri. Hari ini adalah hari yang begitu membahagiakan bagi Erik, dia akhirnya mendapatkan keinginan yang selalu dia dambakan. Dia ingin memiliki istrinya seutuhnya, mempunyai keluarga yang lengkap dengan semua yang dia miliki. Kamu baik-baik saja sayang, tanya Caroline. Aku sangat bahagia, sayang, aku sangat bahagia, jawab Erik. Kedua bola matanya terlihat berkaca-kaca setelah mendapatkan kabar yang begitu membahagiakan. Kabar menggembirakan itu membuat semua orang yang ada di mansion juga merasa bahagia, adapun kebahagiaan itu akan membuat beberapa orang sedikit kewalahan dengan sikap dari Caroline ketika dia hamil. Sayang, panggil Caroline, bibirnya sudah mengerucut, wajahnya merajuk karena sesuatu. Ada apa sayang? Kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Erik. Sayang, aku mau makan sesuatu, jawab Caroline. Ini sudah malam, sayang, memangnya kamu mau makan apa? Akan aku belikan ya, dengan begitu lembut Erik bertanya kepada istrinya. Aku tidak mau, aku mau Elios yang membelikannya, jawab Caroline. Ya ampun,
Sayang, ini itu sudah malam. Kasihan Elios, besok pagi kami harus berangkat ke perusahaan lain untuk melihat stok barang di sana, jawab Erik. Aku tidak mau, kalau aku tidak dibelikan Elios, aku tidak akan memakan. Terserah kamu makan saja, lagian aku juga tidak mau tidur sama kamu. Keluar dari kamarku, kesal Caroline yang langsung meninggalkan suaminya. Ancaman dari Caroline langsung membuat Erik menelpon Elios, meminta pria itu untuk membelikan sesuatu untuk istrinya. Ya ampun, sebenarnya yang hamil ini istri siapa sih? Udah malam begini aku disuruh keluyuran mencari makanan. Elios menggerutu sembari mencari kunci mobil. Entah apa yang akan terjadi padanya, ini sudah pukul 2 pagi mau kemana dia mencari makanan yang diinginkan oleh majikan wanitanya. Kamu mau kemana Elios? Tanya Stella yang hendak ke dapur. Nyonya memintaku untuk mencari makanan, dia tidak mau orang lain yang membelikannya, jawab Elios. Stella menganggukkan kepalanya, karena ini sudah malam dan dia tidak tahu mencari makanan yang dicari oleh majikannya itu. Sesaat kemudian Elios menatap Stella. Ada apa? Tanya Stella. Tolong ya kamu temani aku bingung mencari makanan itu di mana, ini sudah pukul 2 pagi memangnya ada restoran yang buka. Elios nampak menangkupkan kedua tangannya. Sebentar, aku akan mencari jaket dulu, jawab Stella yang kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk mencari jaket. Diajak oleh Elios pergi membuat Stella benar-benar merasa bahagia, dia tidak pernah mengira perasaan seperti itu begitu berharga. Caroline sendiri berada di kamarnya, dia terus mengomel panjang lebar karena Erik tidak mau menuruti permintaannya. Sayang, Elios sudah pergi membeli makanan itu, dengan sabar Elios berbicara dengan sang istri yang berada di dalam kamar sedangkan dia di luar kamar. Setelah mendengar itu Caroline keluar dari kamarnya dia turun ke lantai bawah, berjalan menuju dapur untuk mengambil sesuatu. Kamu ingin mengambil sesuatu, sayang? Tanya Erik. Perutku lapar, kamu masakan aku sesuatu. Sayang, jika kamu tidak mau melakukannya aku akan mengunci pintu kamarku lagi, ujar Caroline yang kemudian duduk dengan begitu manis di salah satu kursi dapur. Mendengar itu Erik langsung mengambil beberapa bahan makanan, membuat makanan apa saja yang bisa dia buat karena ini tidak ingin para pembantu yang membuat makanan untuknya. Dia meminta sang suami yang membuat untuknya, perlahan-lahan dengan begitu telaten Erik membuat makanan ala kadarnya yang penting makanan itu bisa dimakan dan bisa disajikan. Sekitar 10 menit kemudian makanan yang dibuat oleh Erik sudah selesai, dia membuat sandwich semampu yang dia bisa. Caroline tidak peduli, apa yang dibuat oleh suaminya yang penting dia makan. Dia melahapnya, dia kenyang kemudian kembali ke kamar. Sekitar 30 menit kemudian Elios baru kembali dari sebuah tempat untuk mencari makanan yang diminta oleh Caroline, butuh waktu sekitar 40-50 menit untuknya kembali. Namun sayangnya ketika dia memberikan makanan yang diminta oleh Caroline, malah sebuah pemandangan yang begitu mengiris hati Elios dia lihat. Nyonya ini makanannya, Elios memberikan makanan yang diminta oleh Caroline. Hampir 1 jam aku menunggumu, Elios, aku sudah kelaparan, kamu ingin membunuhku ya? Caroline yang kemudian meninggalkan Elios. Erik sedikit tersenyum kepada bawahannya itu. Biar aku yang makan, Elios, kamu kembalilah tidur, ini sudah jam 3 pagi besok pagi kita harus segera berangkatkan. Setelah mengambil makanan yang dibeli oleh Elios, Erik kembali ke kamar bersama sang istri. Sedangkan Elios sendiri dia terdiam dengan semua rasa kesal yang harus dia tahan. Kamu lihat kan, Stella, nyonya ini benar-benar membuatku gila, dia meminta dibelikan makanan setelah dia dibelikan makanan malah sekarang dia sudah makan. Kenapa tidak dari tadi saja dia membuat makanan, kenapa harus menyuruhku keluar dahulu? Panjang lebar Elios terus mengomel, dia benar-benar dibuat bingung, bukan hanya Elios. Kelvin, Vivi, Stella juga tidak luput dari apa yang dilakukan oleh wanita hamil itu. Kemarin aku sama Kak Vivi disuruh merajut, setelah kami selesai merajut malah nyonya bilang itu pakaian untuk kami. Memangnya kami sedang hamil, ucap Stella yang membuat Elios ataupun dirinya sama-sama menghela nafas dengan begitu dalam. Semoga nyonya cepat melahirkan, aku benar-benar dibuat pusing oleh wanita hamil yang satu ini. Elios yang kemudian masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Stella dia sedikit tertunduk lesu karena tadi dia sebenarnya lapar malah disuruh keluar, untung saja tadi Elios membelikan dia makanan juga.